Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 1000 Kisah Nyata. Kang Mas dan Mbak Ayu, pripun kabare panjenengan? Semoga selalu diberi kelimpahan rezeki, diberi umur panjang. Baiklah Kang Mas dan Mbak Ayu yang belum subscribe, alangkah baiknya untuk subscribe terlebih dahulu. Pada video kali ini kita akan bercerita tentang pesugihan kera putih. Kang Mas dan Mbak Ayu, tentunya cara orang menjadi kaya tidak ubahnya pepatah banyak jalan menuju Roma. Mulai dari menggandakan uang, kemudian mengandalkan akal pikiran serta logika, sampai cara pintas yang hanya mengandalkan nafsu duniawian semata, yaitu dengan cara mendatangkan kekayaan lewat tempat pesugihan. Satu lagi, tempat pesugihan mujarab yang saat ini sering didatangi oleh pelaku pesugihan, yaitu Pulau Seprapat di daerah Pati, Jawa Tengah. Namun, pulau kecil ini sampai sekarang tetap menyimpan sejuta misteri. Anda ingin kaya mendadak? Tinggal tunggu saja wangsit yang turun lewat mimpi. Namun wangsit pesugihan itu hanya akan turun ketika seseorang melakukan tirakat di Pulau Seprapat yang terletak di muara Sungai Silugonggong, Pati, dan berada di pantai laut Teluk Jawa. Aroma mistik sudah terasa ketika Anda memasuki pulau yang memiliki luas hanya sekitar 110 kali 65 meter itu. Selain pepohonan, di pulau tersebut juga dapat menemukan makam tua yang bertuah. Itulah makam yang sering disebut-sebut sebagai makam seorang wali yang bernama Ki Lodang Datuk Wali Joko. Semasa hidupnya, Ki Lodang dikenal sebagai tokoh yang kebal bermacam-macam kekuatan ilmu gaib, termasuk tidak mempan dikirimi hawa panas semacam santet dan teluh dari orang pintar yang bermaksud jahat kepadanya. Bagi peziarah yang ingin sampai di Pulau Seprapat tersebut, lebih dahulu harus menemui juru kunci tempat keramat tersebut, namanya Mbah Salimin, lelaki renta yang siap mengantar siapa saja yang ingin berziarah, termasuk berperan mengantar doa dan permohonan yang diinginkan peziarah di hadapan arwah Ki Lodang Datuk. Di sini ada syarat utama yang harus dipatuhi oleh peziarah, yaitu peziarah hanya diperbolehkan melakukan ziarah pada malam hari saja. Setelah matahari tidak terlihat lagi di atas awan. Sebaliknya, jika terlanjur datang di siang hari, maka disarankan agar lebih dahulu beristirahat di Mbah Salimin. Perlengkapan ritual yang dibutuhkan berupa kembang boreh, kembang setaman yang ditambah dengan sesaji lain. Namun karena sang juru kunci Mbah Salimin satu-satunya mata pencariannya yaitu mengantar peziarah, maka dia mengenakan biaya pengawalan pada peziarah sekitar 150 sampai 200 ribu. Tepatnya bila malam telah merayap, Mbah Salimin akan mengantar peziarah perorangan atau rombongan ke makam sang wali. Modal hanya sebuah perahu tradisional yang setia menyusuri sungai Silugonggong menuju Pulau Seprapat. Sesampainya di sana, Mbah Salimin mengajak peziarah memasuki makam tua. Di tempat ini, siapa saja diharuskan berdoa memohon apa yang ia inginkan. Mbah Salimin sendiri yang akan membimbing mereka. Hanya saja cara dan metode berdoa tergantung dengan kepercayaan masing-masing. Itu pun boleh dilakukan dengan bersila, tiduran, bahkan dengan tidur beneran.
Selama semalam di tengah ritual memohon, peminta kekayaan diharuskan merendah dengan khusyuk dan mengheningkan cipta, larut dalam suasana sakral di tengah malam tirakat yang ia jalankan. Biasanya pada tengah malam pelaku dengan sendirinya akan keletihan, selebihnya seperti tersirap, langsung tertidur, dan di tengah tidurnya itulah wangsit biasanya turun, memberikan petunjuk cara mendapatkan kekayaan sekaligus usaha-usaha yang harus ia tekuni. Begitu peziarah tertidur, Mbah Salimin akan meninggalkannya seorang diri dan kembali menjemput setelah matahari kembali bersinar. Sesuai wangsit yang datang di tengah kegelapan malam itu, siapa saja akan menjadi kaya raya dalam waktu yang tidak lama. Namun, itu semua tidak gratis. Persyaratan yang harus dipenuhi, peminta pesugihan selebihnya akan menjalin perjanjian batin dengan penunggu pulau tersebut, yakni ditunjukkan dengan kembali berziarah ke makam Ki Lodang setiap setahun sekali atau maksimal 1000 hari. Di samping itu, masih ada perjanjian-perjanjian lain yang lebih mengerikan bagi siapa saja yang sudah mengikat kontrak dengan penunggu makam Ki Lodang, harus merelakan salah satu orang yang ia cintai sebagai tumbal. Bisa anak kandung atau keponakan. Biasanya kurang dari 40 hari setelah berziarah, orang yang ditumbalkan akan menemui ajalnya dengan cara mengenaskan, seperti kecelakaan, dibunuh orang, atau mati mendadak. Konon, setelah mati arwahnya akan menjadi kera jadi-jadian yang menghuni pulau tersebut. Karena itu, suatu saat Anda berkunjung ke pulau ini, Anda akan didekati oleh seekor kera. Perwujudannya memang binatang, tapi sebenarnya dia memiliki jiwa dan perasaan layaknya manusia. Begitu mata bertatapan, tiba-tiba ia akan meneteskan air mata kesedihan sambil menatap dalam-dalam orang yang datang. Mungkin dia meratapi nasibnya yang dijadikan tumbal oleh orang tuanya, juga merasa iba menyaksikan tumbal-tumbal baru akan datang di pulau tersebut yang penuh misteri. Untuk menghilangkan kesedihan dan menghibur sang kera, Mbah Salimin biasanya meminta peziarah yang balik ke pulau membawa barang-barang kesukaan anak-anak mereka yang ia tumbalkan atau orang yang ia jadikan tumbal. Bisa berupa pakaian, mainan, atau makanan kegemaran. Anehnya, yang bisa melihat kera itu hanyalah mereka yang pernah menjalin perjanjian gaib saja. Konon, kemampuan melihat alam gaib itu lantaran dalam dirinya sudah menjadi bagian dari alam gaib Pulau Seprapat. Setidaknya, jika dia mati kelak arwahnya juga akan menjelma menjadi kera jadi-jadian penunggu pulau sunyi tersebut. Tak heran jika pulau kecil itu sampai saat ini masih ditemukan benda kesukaan anak-anak seperti boneka, mainan, atau bantal kecil. Namun, asal-usul benda itu masih juga misterius. Apakah pembawaan para peziarah atau benda-benda yang hanyut terbawa arus sungai yang meluap? Yang jelas, Kang Mas dan Mbak Ayu, pulau itu masih menyimpan sejuta misteri. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang berbau pesugihan. Untuk masalah rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal bagaimana kita mencarinya. Kang Mas dan Mbak Ayu, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.